Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyalah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini memperjuangkan keselamatan. Bacaan Injil hari ini tentang siapa yang diselamatkan atau diperbolehkan memasuki kerajaan Allah. Yesus mengingatkan kita betapa keselamatan itu harus diperjuangkan. Terutama kita harus dekat dan mengenal Yesus sebagai yang empunya kerajaan. Jika kita tidak mengenal Yesus secara pribadi, maka Dia pun tidak akan mengenal kita, dan kita tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam kerajaannya. Mengenal dan dekat dengan Yesus setiap hari melalui doa dan cara hidup kita. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit. Mengapa Yesus menuntut demikian? Dua alasan yang dikemukakan Yesus. Pertama, pintu surga menjadi sempit karena terlalu banyak orang berusaha untuk masuk. Kedua, pintu menjadi sempit karena kecenderungan kita pada prinsipnya baru berjuang pada menit-menit terakhir. Orang biasanya tidak terlalu pusing dengan urusan surga, baru pada saat-saat terakhir mulai memperhatikan iman dan agama, tekun berdoa dan melakukan amal kasih sebagai modal untuk masuk surga. Ujian bagi iman kita untuk melewati pintu yang sempit juga dapat kita alami dalam keseharian hidup kita. Malas berdoa, mempertanyakan kerahiman Tuhan karena derita yang tak kunjung pulih atau sakit yang tak kunjung sembuh. Pengalaman macam ini membuat orang putus asa, kemudian tidak mau berdoa lagi. Saudara yang terkasih, panggilan mengikuti Yesus adalah salah satu anugerah yang indah, penuh kebahagiaan. Tetapi anugerah ini harus diperjuangkan secara serius dengan memenuhi semua tuntutan dan ajaran Kristus agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Bahagia sejati mustahil tanpa derita dan salib. Kematian dan salib Kristus merupakan tanda kejayaan, keselamatan, dan penebusan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan
Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.